Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Insinyur Idu Bagus Gede Giri Putra, Magister Manajemen. Saya lahir di Banyar Brahmana Bukit Pangli. Saya lahir pada tanggal 28 Oktober 1964. Saya sesungguhnya adalah putra ke-9 dari 10 saudara, 1 ayah dan 1 ibu. Ayah saya dulu Ido Bagus Madesute, dan ibu saya Tan Agung Biang Madioko, beliau sudah almarhum. Beliau sempat menjadi bupati pertama di Kabupaten Bangli. Beliau menjabat dari tahun 1960 sampai 1968. Kak saya yang paling sulung, Dr. Andus Idu Bagus Gede Agung Ladip, beliau sudah mendikse dengan Abhiseka Ida Perdana Nyoman Putra. Beliau juga sempat diberikan kepercayaan oleh rakyat Bangli untuk menjadi Bupati Bangli dari tahun 1990 sampai 2000. Dan saya sebagai anak ke-9, jadi sebelum saya menjadi sekretaris daerah tentunya mengalami proses baik dari jabatan yang paling rendah. Saya begitu masuk dalam jabatan sebagai pegawai negeri sipil dulu sebelum ada undang-undang ASN. Saya menjadi tenaga kebersihan yang notabene pada saat itu kakak sulung saya menjadi bupati. Dan itu bagian bentuk pengabdian juga, karena sebagai sebuah simbolik bahwasanya di dalam sistem kepemerintahan itu tidak ada hubungan secara pribadi yang digunakan sebagai dasar maupun analisis. Nah, setelah lambat laun kita di Bangli mendapatkan topi penghargaan Adipura sampai menjadi Adipura Kencana, karena kita terus dulu paling bersih di seluruh Indonesia kategori kota kecil. Di sana beliau memberikan kesempatan pada saya sebagai kasih penyuluhan. Setelah menjadi kasih penyuluhan, saya menjadi kabak kepegawaian, karena pesan beliau pada saat itu pangkat-pangkat pegawai negeri sipil di Bangli sangat kecil, bahkan kepala dinas waktu itu masih golongan 3A. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa pangkat pegawai negeri sipil itu kok rata-rata sangat kecil? Bahkan atasan saya dulu pangkatnya malah 2C. Nah, karena kondisi situasi yang ada, saya dijadikanlah kasih penyuluhan jadinya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dulu. Lanjut saya jadi kabak kepegawaian. Ternyata dari kekusutan kondisi kepegawaian yang ada dan pesan beliau sebagai bupati, tugas seorang kabak kepegawaian itu satu adalah membuat senang para pegawai. Yang kedua, bagaimana kiranya agar setiap hak dan kewajiban pegawai ini bisa memberikan manfaat dalam pelayanan publik. Sehingga setiap kenaikan pangkat dari target-target yang kita sampaikan, kita harus memenuhi target. Sehingga mulailah pangkat itu cukup menggeliat, sehingga ada sebuah penghargaan jadi dari
pemerintah daerah kepada seluruh pejabat itu bahwasanya kenaikan pangkat itu sepanjang sesuai dengan aturan yang ada harus wajib untuk mereka naik menjadi pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, saya lanjut menjadi kepala bagian ekonomi. Setelah itu baru-baru kita mulai pada saat itu membuat badan usaha milik daerah Bank Pasar. Nah, disinilah cikal bakal bagaimana bupati itu menyemangati sebuah perusahaan daerah itu bisa menggeliat lebih tinggi dan bisa memberikan dividen kepada daerah. Di samping juga pembentukan perusahaan daerah itu akan memiliki makna bahwasanya akan membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Bali. Nah, semakin lanjut bahkan sempat saya jadi komisaris pada saat itu. Lanjut dalam pemerintahan Bapak Ineng Arnau sebagai bupati, saya pindah menjadi kepala bagian pembangunan. Nah, saat menjadi kepala pembangunan itulah beliau mengingatkan bagaimana sesungguhnya pembangunan itu harus sesuai dengan istilah seperti sekarang itu disebut dengan spek atau teknis yang ada. Jangan sampai para rekanan ini untuk mencari untung itu berlebih sehingga nanti bisa merugikan hak-hak rakyat. Maka saat itulah terkenal kita melakukan pengujian teknis sampai saya dan staf itu harus diwajibkan untuk mengukur lebih lanjut. Dan itu dalam bentuk pembentukan bagaimana sesungguhnya pelayanan yang kita berikan pada masyarakat, walaupun dengan nilai yang tidak terlalu besar, karena memang kemampuan keuangan daerah kita memang tidak terlalu besar, tapi bisa bermanfaat pada masyarakat dalam jangka waktu yang kita harapkan. Langkah-langkah itu sampai saya 7 tahun jadinya menjadi seorang kabag pembangunan. Nah, setelah 7 tahun menjadi kabag pembangunan, saya akhirnya naik jabatan eselon 2 menjadi sekretaris dewan. Nah, di sini ya sesungguhnya dinamika di dewan itu sebagai rumah politik ini menjadi sebuah kesan dan beban dalam kita memberikan pelayanan kepada anggota DPRD yang notabene mereka terlahir dari sebuah proses politik. Di sana kami banyak berdiskusi. Sesungguhnya pemahaman untuk melayani itu adalah melayani jangan sampai para anggota dewan itu menyalahi aturan, akan masuk kepada situasi yang sulit nanti yang masuk pada tindak pidana korupsi. Kami tetap menyampaikan dengan dasar-dasar aturan. Bahkan kami sering untuk menguji diskusi-diskusi kami dari sekretariatan dengan dewan, kami melakukan dengan bimbingan teknis yang memang diwajibkan oleh amanat undang-undang, bahwasanya anggota dewan terpilih itu harus juga diberikan peluang untuk mengikuti bimbingan teknis. Di sini kami harus menyampaikan pada dewan sehingga kami diskusi-diskusi yang kami lakukan dengan dewan kami gunakan sebagai tema dalam bidek, sehingga ada pengadil. Dalam hal ini adalah orang-orang yang kita pandang memiliki kemampuan dan patut dipercaya untuk memberikan pembenaran dalam diskusi itu. Dan dari diskusi itu jadinya ada pemahaman yang sama
anggota dewan dengan kita, baik itu satu menyangkut masalah prinsip anggaran, filosofi anggaran, sehingga kita sama-sama memahami kesalahan sedikit pun karena beliau terlahir dari proses politik itu kita bisa minimalisir, dan kami lakukan dengan dialog dan sering kami diskusi dengan teman-teman dewan, sehingga di sanalah kita dapatkan nilai yang sesungguhnya dari bapak-bapak, ibu anggota dewan yang terlahir dari proses politik untuk memahami tentang pengelolaan anggaran yang sesungguhnya yang didasari oleh peraturan dan perundang-undangan. Karena anggota dewan dalam sebutannya sebagai pihak dari legislatif itu, karena anggota dewan juga memiliki hak yang disebut hak budget, hak yang bisa menentukan. Dan di sini diskusi-diskusi melalui rapat-rapat paripurna, rapat-rapat awalnya dari badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah masuk nanti ke paripurna, sehingga dalam rapat paripurna ini ada rapat-rapat gabungan, sehingga ada diskusi yang bergerak secara dinamis. Karena saya yakini apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau inginkan juga dari pihak eksekutif dalam hal ini bupati, ini harus menjadi satu kesatuan, karena ujung-ujungnya mereka berdiskusi walaupun dalam tanda kutip bisa menjadi sengit, ujung-ujungnya semua mengarah untuk memberikan ruang dan kesejahteraan bagi rakyat Bangli. Nah itu kita lewati. Saya juga jadi sekwan itu sampai 7 tahun. Nah setelah 7 tahun saya dari sekwan, dari Pak Made Gianyar pada saat itu menjadi bupati, menjabat bupati, saya dimutasi menjadi kepala Bapeda dan penanaman modal. Nah di sini karena saya sudah cukup, artinya diskusi kita dengan DPR sebagai seorang perencana, kami harus saling memahami denyut nadi dari Bapak Ibu anggota dewan yang terlahir dari sebuah proses politik, dan denyut nadi juga seorang bupati yang juga terlahir dari proses politik. Bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan sehingga perencanaan ini menjadi sebuah bentuk komunikasi yang positif antara eksekutif dan legislatif, yang tentunya walaupun di dalam pelaksananya itu akan menjadi sebuah dialog yang ya dalam boleh kita katakan sengit, tapi semua ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat Bangli. Dan bahkan pada saat itu saya hanya setahun jadi kepala Bapeda, dan kebetulan pada saat itu baru dimulai ada penghargaan sebagai perencana terbaik, baru awal yang disebut dengan penghargaan Pangripta. Dan saat itulah saya selaku kepala Bapeda, saya mendapatkan penghargaan Pangripta sebagai perencana terbaik 3. Semua, yang pertama adalah Badung, yang kedua Denpasar. Saya mendapatkan Bangli sebagai penghargaan Pangripta sebagai perencana terbaik 3. Kenapa ada sebuah penghargaan? Karena di dalam perencanaan daerah itu mestinya kita harus juga menjabarkan dari perencanaan dari pemerintah provinsi, dan provinsi itu juga tidak lepas dari perencanaan pusat. Mulai dari RKPJM, sudah itu lanjut kepada Renstra, rencana strategis. Yang kedua kepada kekaitan dengan rencana kerja.
Dan ini harus tertuang dengan RKP. Pengertiannya RKP itu yang meliputi adalah rencana kerja pemerintah. Dan itulah bagian-bagian yang memang tidak boleh sesungguhnya terpisahkan. Karena tidak ada negara di dalam sebuah negara. Itu konsep awalnya. Nah, dalam konsep itu, di dalam pembentukan APBD itu pun kita harus membuat pertama adalah kebijakan umum APBD. Nah, kebijakan umum APBD ini harus kita by data. Kebijakan umum APBD inilah potret sesungguhnya daerah kita sesungguhnya. Dan kebijakan umum APBD itu adalah sebuah perencanaan tentang kebijakan. Nah, setelah dalam perencanaan kebijakan tertuang nanti udah berkaitan kita memahami potret APBD, misalnya ada seperti analisa mikro, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kita kaji. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan penjabaran itu? Makanya ada disebutannya di dalam APBD itulah PPAS. PPAS itu adalah laporan anggaran sementara. Jadi ini yang kita bawa ke DPR, ini yang kita rapatkan. Jadi apa yang dibutuhkan rakyat untuk, misalnya kalau kategori kemiskinan begini, apa langkah penjabarannya? Sebagai langkah awal, apakah ada bedah rumah? Adakah pembenahan edukasi untuk kesehatannya, edukasi untuk kita memberikan dorongan di sistem pendidikan? Karena ini tertuang di dalam indeks pembangunan manusia. Kalau indeks pembangunan manusia itu kan ada 3 unsur yang mempengaruhi, yang akan dihitung. Satu adalah kesehatan, kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah raport pemerintah daerah. Manakala IPM kita bisa merangkak naik, berarti track program perencanaan pemerintah ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi betul-betul program yang tepat guna, tepat orang, dan tepat sasaran. Memang ada fenomena di bawah yang dalam tanda kutip dalam bentuk ya apa itu fakta, apa itu isu, seperti bedah rumah. Banyak sesungguhnya orang-orang yang pantas mendapatkan, tapi karena mereka tidak mempunyai link, malah yang tak rumahnya lebih bagus akan mendapatkannya. Nah, ini yang kita harus menjadi dasar pemikiran kita ke depan. Ini yang kita katakan tepat sasaran dan tepat orang. Saya yakin kalau orang miskin itu pasti tidak mau mengeluh. Apapun hidupannya mereka terima. Mestinya ini kita ada di belakangnya dia untuk membela. Ini dasar-dasar konsep perencanaan kita yang dituangkan dalam buku 2 sama PPAS. Nah, inilah akan masuk di APBD dan itu akan dijabarkan. Dan dalam RPJMD itu pun akan tertuang. Nah, ini raport daerah itu akan kita lihat di IPM. Misalnya tingkat belajarnya 12 tahun, tidak boleh adalah orang yang putus sekolah. Sudah ada kesehatan, baik itu menyangkut stunting yang sekarang termasuk istilahnya yang mereka tidak terlayani dengan baik. Karena undang-undang sekarang itu diwajibkan oleh pemerintah pusat itu untuk jaminan kesehatan masyarakat itu harus menjadi kewajiban daerah. Apa yang disebut dengan UAJ, Universal Kaprin. Universal Kaprin inilah bentuk tugas utama yang dilakukan daerah atas perintah undang-undang. Makanya dalam APBD itu ada urusan wajib dan ada urusan non-wajib. Pertama adalah menyangkut masalah gaji dan belanja pegawai, karena
Dulu sebelum otonomi daerah, gaji PNS itu sebelum undang-undang ASN itu kan dibayar oleh pusat. Nah sekarang karena dalam bentuk otonomi daerah, sehingga dana itu dititipkan di dalam dana transfer, dan itu wajib untuk diberikan sesuai dengan peraturan presiden tentang pemberian gaji dan sebagainya. Nah setelah itu, karena saya mendapatkan penghargaan Pangripta, saya diharapkan oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Made Gianyar, untuk menjadi sekretaris daerah. Nah sekretaris daerah inilah yang saya lakukan sampai 10 tahun, dan beberapa hal yang saya harus sampaikan waktu saya sekretaris daerah. Saya sebagai ketua harian dulu di tim pengendalian inflasi daerah, kita mendapatkan ranking 1 untuk Indonesia Timur. Bahkan kita masuk digabung dengan Jawa karena kita sudah terus masuk ranking 1, dan termasuk juga dalam pengelolaan KUR kita terus mendapatkan ranking 1. Dan bahkan kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan ketika saat kita mendapatkan WTP pertama. Dalam WTP pertama pun kita diberikan dana DID namanya, itu sampai 52 miliar sebagai sebuah bentuk reward dari Kementerian Keuangan. Karena kita pada saat itu kita ada posisi di 3 besar di seluruh Indonesia. Walaupun kita selamat, tapi betul-betul dalam kajian dan paparan BPK selaku unsur pemeriksa dan pengawas, kita di tatanan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan itu sudah sangat transparan dan bisa memberikan bukti bahwasanya sangat patut diberikan penghargaan. Nah saat itulah saya waktu itu perjanjian dengan Pak Bupati, Pak Made Gianyar. Saya minta setengah, andai kata saya mendapatkan dana DD. Bahkan beliau bertanya, kalau dapat seperti itu Pak, saya berikan semuanya. Untuk apa Pak? Bukan untuk apa-apa. Kami melihat para pejabat itu mobilnya semua lama. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan kondisi itu, apalagi dulu itu tidak pernah ada perjalanan dalam daerah, sehingga nanti kalau macet dan sebagainya, sehingga saya dengan teman-teman pimpinan perangkat daerah sampai saya ajak begadang tiap hari bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan ini untuk mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian itu untuk kita meraih dana insentif daerah DID. Nah saat itulah kami belikan semuanya, sehingga di sana sebagai bentuk reward kita kepada teman-teman agar mereka bekerja lebih giat lagi. Banyak sesungguhnya dengan kolaborasi yang kita lakukan dengan teman-teman perangkat daerah, kita bekerja dengan nyaman, koordinasi kita juga cukup baik, sehingga betul-betul pelayanan yang kita berikan bisa menjadi pelayanan yang lebih mengarah kepada pelayanan yang lebih prima. Memang tidak semuanya sempurna. Kesempurnaan itu kita kejar dengan terus melakukan evaluasi sesungguhnya. Evaluasi, dan kita senantiasa kita melakukan langkah-langkah koordinasi dan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan syukur sampai saya mengundurkan diri jadi jabatan sekretaris daerah, semua bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini tetap menjadi modal kuat teman-teman di perangkat daerah dalam rangka melakukan langkah-langkah pelayanan terhadap masyarakat. Nah itu sesungguhnya dalam jabatan. Sekolah saya, kalau berbicara sekolah, saya SD-nya di Bangli, di SD 6 Bangli, SMP-nya di SMP 1 Bangli. SMP 1 Bangli kami pernah mewakili lomba cerdas cermat, mewakili SMP 1 Bangli, dan saya bersyukur saat itu kita mendapatkan juara 1, dan saya di kelas A itu semua wakili di kelas A. Dan saya melanjutkan sekolah di SMA 3 Denpasar, dan itulah sampai saya kuliah di Udayana. Saya sempat nyari akabri
dan saya sempat jadi dosen di Warmadewa dan lanjut untuk menjadi pegawai negeri. Dan penghargaan yang saya dapatkan, syukur saya mendapatkan penghargaan kesetiaan dari negara. Itu kira-kira sebersit gambaran tentang diri saya. Dan hari ini saya dengan Pak Adek Subrado ingin mengabdikan diri secara konstitusional kepada rakyat Bangli pada daerah, pada nusa dan bangsa sebagai calon Bupati Bangli yang diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, PSI, PKN, Partai Umat, Partai Buruh, dan PKS. Mohon kiranya doa dan dukungan atas didasari niat saya yang luhur ingin mengabdi. Jujur pemimpinnya, maju daerahnya, dan sejahtera rakyatnya. Terima kasih.